Beberapa warga mulai membandingkan nasib Erna dengan Lucy. Ada yang berbisik, andai dulu Erna menerima lamaran Randy, mungkin hidupnya tidak seperti ini sekarang. Namun semua sudah terjadi. Masa lalu tak bisa diulang. Waktu terus berjalan. Dan pada suatu malam, saat hujan turun deras, seorang pria terekam kamera pengawas milik SPBU Randy sedang memanjat pagar belakang sambil membawa tas besar. Tak lama, alarm berbunyi, dan satpam langsung mengejar. Pria itu kabur ke arah semak-semak. Tapi ia terpeleset dan jatuh keras di tanah licin. Saat wajahnya terlihat di bawah cahaya lampu senter, semua orang terdiam. Itu adalah Hendra. Dengan tangan terborgol dan luka di pelipis, Hendra dibawa ke kantor polisi terdekat. Berita penangkapannya menyebar seperti api. Dan saat pagi menjelang, seorang warga berlari ke rumah Bu Ratmi sambil meneriakkan kabar itu. Bu, menantu ibu ditangkap. Ketahuan mencuri lagi di SPBU. Namun Bu Ratmi hanya memejamkan mata. Mulutnya tak mampu berkata apapun. Air matanya jatuh pelan di pipi keriputnya. Hatinya lelah. Keluarganya hancur. Semuanya dimulai dari satu pilihan yang salah. Dan kini, tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu takdir menuntaskan segalanya. 3 bulan setelah penangkapan Hendra, suasana desa kembali tenang. Warga sudah tidak membicarakan keluarga Pak Lurah seantusias sebelumnya. Rumah besar yang dulunya megah kini dibiarkan kusam dan tak terurus. Tanaman merambat naik ke dinding, dan ket dinding mulai mengelupas. Bu Ratmi masih terbaring lemah di dalam rumah, dijaga oleh pembantu yang setia menemaninya meski tanpa bayaran. Erna kini lebih sering terlihat berjalan sendirian ke pasar. Tanpa riasan, tanpa gaya, dan tanpa senyum yang dulu sering ia pamerkan. Ia membeli kebutuhan seadanya dengan uang yang pas-pasan. Beberapa pedagang kasihan, namun banyak juga yang diam-diam mengingat saat Erna masih menjadi wanita paling angkuh di desa. Randy tidak pernah menunjukkan rasa puas atau membanggakan dirinya di depan Erna. Bahkan saat keduanya bertemu di jalan desa, Randy masih menyapa sopan dan menundukkan kepala. Ia tidak pernah menyombongkan apapun, karena ia tahu, waktu sudah cukup memberikan pelajaran yang tak bisa dihapus oleh kata-kata. Sementara itu, rumah Randy dan Lucy menjadi pusat kehidupan baru bagi desa itu. Bukan hanya karena kemewahannya, tapi karena rumah itu terbuka untuk siapa saja. Setiap Jumat, Randy mengadakan makan bersama untuk anak-anak yatim dan warga tak mampu. Ia mendirikan perpustakaan kecil di sisi timur rumahnya, dan membuka pelatihan keterampilan gratis bagi remaja putus sekolah. Lucy mendampingi semua langkah suaminya dengan senyum sabar dan semangat yang tak pernah padam. Ia tidak berubah. Tetap seperti dulu saat ia belum tahu siapa Randy sebenarnya. Ia tetap memasak sendiri, menyapu halaman, dan menyambut siapapun yang datang ke rumah mereka. Entah itu pejabat kota atau tetangga yang datang membawa pisang rebus. Suatu sore, di halaman belakang rumah, Randy duduk bersandar di kursi panjang, memandangi kolam renang yang tenang. Di sampingnya, Pak Rukun duduk dengan sarung digulung, menyeduh kopi buatan Bu Rini. "Ayah ingat waktu kita datang ke rumah Pak Lurah dulu?" tanya Randy tiba-tiba, matanya menatap langit senja. Pak Rukun tertawa pelan. "Ingat, ayah kira kamu bakal menyerah waktu itu. Ayah tahu hari itu aku ingin menangis. Tapi kalau aku menangis, aku pasti kalah selamanya." Pak Rukun mengangguk. "Dan sekarang kamu menang bukan karena membalas, tapi karena kamu berdiri tanpa merendahkan siapapun." Tak lama, Lucy datang membawa nampan berisi pisang goreng dan teh hangat. Ia duduk di samping Randy dan menyenderkan kepala ke bahunya. Di kejauhan, anak-anak desa berlari-lari kecil di jalan depan rumah, tertawa riang sambil membawa buku-buku dari perpustakaan mini yang baru dibuka. Randy memejamkan mata sejenak. Bukan karena lelah, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia pernah dihina, diusir, dianggap tidak layak. Namun semua itu tidak membuatnya hancur. Justru dari luka-luka itulah ia membangun istana kehidupannya. Istana yang berdiri bukan dari dinding marmer atau tiang tinggi, tapi dari ketulusan, kerja keras, dan keyakinan bahwa hidup selalu memberi jalan bagi mereka yang tidak menyerah. Dan kini, istana itu berdiri megah di tengah desa yang dulu menyaksikannya jatuh. Tapi kali ini, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dibagikan. Kisah Randy mengajarkan kepada kita bahwa hinaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari rasa sakit dan ketidakadilan,
Seseorang bisa tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan luar biasa. Kesederhanaan bukan kelemahan, dan kekayaan sejati adalah saat seseorang tetap rendah hati ketika sudah berada di puncak. Jangan menilai seseorang dari penampilan atau latar belakangnya, karena waktu bisa membalikkan segalanya. Cerita ini adalah fiktif dan tidak berdasarkan kejadian nyata. Disusun dengan alur seolah-olah nyata agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap bagian ceritanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.